Oh, ya Allah. Lanjut Bu ya. Lanjut Bu ya. Ya. Nantu Bu. Satu. Nantu. Oke, kita lanjut. Ibu lansia, lanjut usia itu ada yang mengalami kekerasan yang biasanya dilakukan oleh orang sekitarnya, misalnya seperti anaknya, menantu, tetangga, atau orang lain. Nah, mungkin ibu-ibu di sini pernah mendengar atau melihat ada orang atau tetangga yang pernah berbuat kekerasan terhadap lansia. Ada, Pak. Ada. Gimana? Ada. Gimana seperti apa, Bu? Pernah ada tetangga yang sering membentak orang tuanya gara-gara orang tuanya sudah pikun. Oh, ada orang tua yang dibentak oleh anaknya gara-gara pikun. Ya. Nah, itu contoh kekerasan terhadap Lansia. Sekarang kita akan bermain menggunakan lembar kasus. Kita yang dipegang lembar kasusnya ya. Nah, itu kasus nenek A. Nih, lihat nenek A. Akan saya kasih waktu 5 menit untuk membaca kasus nenek A. Nah, apa saya bacakan juga ya? Kalian dengar kasus nenek A, nanti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1, angkat tangan. Ibu Mahmuda, kelompok 2. Ibu Hamidah, kelompok 3. Ibu Markona. Ya. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan terkait dari cerita nenek A. Ya. Di situ sudah ada baca, baik sebelumnya saya bacakan sambil memperhatikan bukunya ya. Oke. Kasus nenek A. Nenek A berumur 76 tahun. Suaminya meninggal sejak tahun 2004. Ia mempunyai 4 orang anak yang semuanya sudah berumah tangga. Nenek A tinggal bersama anak bungsunya yang sudah beristri dan mempunyai anak 2 orang. Semuanya laki-laki. Namun saat ini anak laki-laki nenek tersebut pindah bekerja di luar kota dan pulang ke rumah seminggu sekali. Sehingga di rumah hanya ada menantu dan kedua cucunya. Menantunya sering bersikap tidak sopan terhadap nenek A, seperti sering membentak, tidak peduli, dan pernah beberapa kali tidak menyiapkan makanan. Kegiatan nenek sehariannya menjaga ruko miliknya, punya toko neneknya. Namun akhir-akhir ini ia sering ditipu oleh pembeli, orang yang mengatasnamakan menantunya untuk mengambil barang dagangannya jika menantunya sedang tidak ada di rumah. Bahkan terakhir kali si nenek tertipu oleh orang yang mengambil barang dagangannya sekitar 3 juta. Memperhatikan kondisi demikian, maka anaknya menyarankan agar si nenek berhenti berjualan. Namun nenek tidak mau karena lumayan penghasilannya. Nenek A sering mengeluh dan mengatakan bahwa anak-anaknya tidak sayang padanya karena sering berselisih paham. Padahal anak-anaknya semua sayang pada nenek tersebut dengan memenuhi kebutuhan nenek seperti misalnya membelikan baju, membawa makanan, menemani, bercerita meski tidak dapat setiap hari. Kadang-kadang nenek A juga menunjukkan perilaku yang memalukan, misalnya menggunakan baju yang sudah tidak pantas, sementara baju-baju bagus tertumpuk di lemari. Selain itu, ia malas mandi, sehingga kadang-kadang badannya agak bau. Nenek A terkadang keras kepala, sulit diberitahu, dan seringkali membuat kesal menantu dan bahkan anak-anak nenek yang lain. Itu cerita. Oke, tadi kelompok 1 angkat tangan. Ibu Mahmuda kelompok 1. Dari cerita tersebut jawab pertanyaan ini ya, sambil catat ya. Pertanyaannya untuk kelompok Ibu Mahmuda, termasuk lanjut usia yang seperti apakah nenek tersebut dan apa ciri-cirinya? Paham Bu Mahmuda ya? Dari itu tersebut ya, sambil ditulis di bukunya. Kelompok 2, Bu Hamidah, tulis pertanyaannya, apakah nenek tersebut mengalami kekerasan? Nah, dari cerita tersebut apakah mengalami kekerasan? Jika iya,
kekerasan apa yang dilakukan oleh anak atau keluarganya? Paham? Kelompok Bu Hamidah? Paham. Kelompok 3 Bu Markona. Bu Markona, pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan oleh anak atau keluarga jika menghadapi lanjut usia yang demikian? Paham semua ya? Kelompok 1, 2, dan 3. Nah, silakan didiskusikan. Nanti kita presentasikan satu persatu ya. Kita kasih waktu 3 menit. Silakan. Apa ya? Sudah? Sudah. Kelompok 1, Bunda Muda, silakan berdiri. Baca pertanyaannya dan juga jawabannya. Termasuk lanjut usia yang seperti apakah nenek tersebut? Ya. Apa ciri-cirinya? Jawabannya, nenek tersebut termasuk lansia potensial. Lansia Ciri-cirinya potensial. bisa menjalankan usaha sendiri, yaitu membuka toko. Ya, nenek yang potensial, tepuk tangan buat kelompok 1, 2, 3. Lanjut kelompok kedua. Kelompoknya Bu Hamidah, silakan berdiri. Pertanyaannya dibaca dan juga jawabannya. Pertanyaannya, apakah nenek tersebut mengalami kekerasan? Jika iya, kekerasan apa yang dilakukan oleh anak atau keluarga? Ya. Jawabannya, iya mengalami kekerasan. Terusnya, nenek sering dibentak oleh menantunya dan tidak disediakan makanan. Iya. Sering dibentak dan sering tidak disediakan makanan oleh menantunya. Tangan buat kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Kelompoknya Bu Markona, silakan. Pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan oleh anak atau keluarga jika menghadapi lanjut usia yang demikian? Ya. Jawabannya, menghadapi dengan sabar dan penuh kasih sayang, sering datang berkunjung. Iya. Ya. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih ya. Oke, di sini ada beberapa kekerasan dan penelantaran terhadap lanjut usia. Ada beberapa kekerasan. Contohnya ada kekerasan fisik, verbal, emosi, dan finansial. Apa fisik itu? Kekerasan fisik itu kekerasan yang dilakukan sehingga menyebabkan rasa sakit, luka, cacat, atau penyakit. Contohnya mendorong, mencubit, lansianya dipukul, atau tadi tidak menyediakan makanan dan minuman sehingga lansianya sakit kalau tidak dikasih makanan minuman. Itu termasuk kekerasan fisik. Ada kekerasan verbal atau kata-kata, tindakan menggunakan kata-kata yang seringkali menyakitkan, seperti yang terjadi di Bu Nenek A tadi yang sering dibentak. Contohnya menyebut nama saja padahal ibunya, ya, bukan manggil Ibu Markona tapi panggil Markona, ya. Itu juga menyakiti hati, menghina, mengancam, menakut-nakuti, membentak, marah dengan kata-kata dan lain-lain. Kemudian kekerasan emosi, yaitu tindakan, sikap yang menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan trauma, termasuk penelantaran. Contohnya membiarkan lansia sendirian, tidak dihiraukan, dia hidup sendiri. Membatasi bertemu teman, tidak boleh bersosialisasi dengan tetangga, tidak boleh berbicara dengan tetangga, tidak peduli, mendiamkan dan menelantarkan. Kemudian kekerasan berikutnya, kekerasan finansial, penyalahgunaan harta milik lansia. Contohnya memanfaatkan uang lansia. KPM PKH kan ada lansia. Lansia bantuannya ATM-nya pegang siapa? Pegang sendiri, tidak boleh pegang orang lain, ya. Dan nanti diambil cucunya uang PKH-nya. Itu termasuk kekerasan finansial. Menggunakan tanpa izin, menggunakan uangnya tanpa izin, berarti dicuri. Ya, neneknya, ibunya sendiri dicuri uangnya. Tidak memberikan keleluasaan menggunakan uang, artinya diatur-atur, padahal uang ibunya, uang neneknya, tapi dia diatur-atur. Paham Bu ya? Paham.